Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika peminatan dalam materi fungsi eksponen dan logaritma. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen bentuk yang kelima, di mana nanti bilangan pokok pada persamaan eksponen ini berupa suatu fungsi. Persamaan eksponennya berbentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Diperhatikan persamaan eksponen ini bilangan pokoknya tidak sama seperti yang kemarin yang berupa suatu konstanta, melainkan berupa suatu fungsi. Jadi ruas kiri bilangan pokoknya adalah fx, ruas kanan juga fx, tapi pangkat yang ruas kiri adalah gx dan pangkat yang ruas kanan adalah hx. Nah, cara menentukan penyelesaiannya nanti ada beberapa langkah yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah gx itu kita samakan dengan hx. Pangkat ruas kiri kita samakan dengan pangkat ruas kanan. Langkah yang kedua yaitu dimana saat bilangan pokoknya sama dengan 1. Langkah ketiga adalah saat dimana bilangan pokoknya sama dengan 0. Ini ada syaratnya, yaitu nanti gx itu positif, hx juga positif. Kemudian langkah yang keempat adalah saat fx sama dengan min 1. Ini juga ada syaratnya. Syaratnya adalah hx dan gx keduanya bilangan genap, atau nanti jika sudah ketemu x, hx dan gx keduanya ganjil. Awas, di sini ada kata dan, ini artinya dalam matematika hx dan gx ini dua-duanya, jika nanti sudah ketemu nilai x disubstitusi ke hx dan gx, maka hasilnya harus genap. Atau jika disubstitusi ke hx dan gx, keduanya hasilnya harus ganjil. Oke, contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen sebagai berikut. X kuadrat min 3x plus 1 pangkat 2x min 1 sama dengan x kuadrat min 3x plus 1 pangkat x plus 5. Perhatikan di sini, ini adalah bilangan pokok yang berupa fungsi. Di sini nanti kita misalkan dia adalah fx. Ini adalah fungsi yang merupakan pangkat di ruas kiri, dan ini juga fungsi, dia adalah pangkat dari fx yang di ruas kanan. Supaya nanti kalian tidak merasa kebingungan, maka yang pertama kita tentukan dulu adalah fx. Fx tadi di awal dikatakan adalah bilangan pokok, sehingga fx nya di sini itu adalah x kuadrat min 3x plus 1. Selanjutnya gx itu kita ambil pangkat yang di ruas kiri adalah 2x min 1, dan hx adalah pangkat dari fungsi
yang ada di ruas kanan adalah X plus 5. Oke, penyelesaian dimulai dari langkah 1. Langkah 1 adalah saat kita buat atau kita samakan pangkat ruas kiri dan pangkat ruas kanan. Kenapa demikian? Yang namanya persamaan di sini bilangan pokoknya sudah sama. Maka kalau bilangan pokoknya sudah sama, otomatis jika pangkatnya juga sama, pasti ruas kiri akan sama dengan ruas kanan, sehingga GX harus disamakan dengan HX. GX di sini adalah 2X min 1 dan HX adalah X plus 5. Oke, kita kumpulkan 2X ini jadi min X, yang ini 5, negatif 1 jadi positif situ, sehingga menjadi X sama dengan 6. Nah, ini baru didapatkan satu nilai X. Kita misalkan ini adalah X yang ke-1. Ini ekuivalen untuk atas dan bawah. Oke, itu adalah langkah yang ke-1. Kita sudah mendapatkan X1 sama dengan 6. Oke, langkah kedua adalah saat fx sama dengan 1. Nah, kenapa fx ini harus sama dengan 1? Kita kembali ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika bilangan 1 kita pangkatkan berapapun, maka hasilnya tetap 1. Sehingga meskipun ruas kiri pangkatnya berapapun atau GX pangkatnya berapapun, HX juga meskipun berbeda, karena bilangan pokoknya di sini 1, maka hasilnya tetap di ruas kiri 1, ruas kanan juga 1. Maka dari itu langkah kedua adalah fx sama dengan 1. Oke, fx sama dengan 1. Apa fx tadi? Fx tadi adalah x kuadrat min 3x plus 1. Ini sama dengan 1, maka kita sama dengan kan 1. Sehingga bentuknya menjadi x kuadrat min 3x, fx nya tadi ini ya, sama dengan 0. Kita faktorkan, pangkatnya yang terkecil adalah pangkat 1 di sini. X kali x pangkat 1 jadi x pangkat 2, x kali min 3 jadi itu. Saya kasih ini bagi yang belum paham, yang mengulang lagi waktu SMP. X kali x itu x kuadrat, x kali min 3 di sini min 3x. Hasilnya sama dengan 0. Artinya ini adalah perkalian, x nya sama dengan 0 atau yang x min 3 sama dengan 0, sehingga didapatkan x sama dengan 3. Nah, dari sini tadi kita sudah menamai x yang pertama dengan x1 yang hasilnya 6 tadi, sudah kita namai dengan x1. Maka
ini kita namain dengan X2 dan ini X ketiga. Langkah ketiga adalah saat fx sama dengan 0. Fx tadi adalah x kuadrat min 3x plus 1, ini sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini tidak memungkinkan jika pakai kuadrat sempurna atau menggunakan rumus faktoran juga tidak bisa. Kita menggunakan rumus. Tadi sudah didapatkan X-nya 1, X kedua dan X ketiga, sehingga sekarang kita pakai X yang keempat atau yang kelima. Kita pakai rumus ABC. Kalau kalian ingat waktu SMP, dimana di sini A-nya adalah 1, B-nya min 3 dan C-nya 1. Saya tuliskan di sini A-nya 1, B-nya min 3 dan C sama dengan 1. Dari sini ya, 1 min 3 dan 1. Kita ke rumusnya. Rumusnya semoga masih ingat ya, adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. Kita substitusi. B nya tadi min 3, di sini min, langsung kita operasikan jadi dia positif 3. B kuadratnya berarti min 3 dikuadratkan, langsung ya, 9 min 4 kali A 1, C nya 1, berarti 4 kali 1 4 kali C nya 1 lagi, berarti tetap 4. 2 kali A berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, langsung 3 plus minus akar sama juga gak papat 5 per 2. Saya tulis lagi X keempat dan kelimanya, X keempat kita dapatkan masing-masing diuraikan sehingga X4 adalah 3 ditambah akar 5 per 2 dan X5 adalah 3 dikurangi akar 5 per 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X4 dan X5, sekarang harus kita uji ke GX dan HX, dimana HX adalah pangkat persamaan yang di ruas kanan dan GX adalah pangkat yang di ruas kiri. Sekarang kita uji X4. Kita uji X4 ke GX dan HX. X4 adalah 3 ditambah akar 5 per 2. Kita substitusi ke GX, dimana GX adalah 2X min 1. Kita substitusi GX4 dengan X4 nya ini
kita masukkan 3 tambah akar 5 per 2 dikurangi 1. Ini perkalian, boleh langsung kita bagi 2 dibagi 2 bagi 1 hasilnya, sehingga diperoleh 3 plus akar 5 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 2 ditambah dengan akar 5. Kita perhatikan sekarang, 2 adalah bilangan positif ditambah dengan akar 5, di mana ini juga bilangan positif. Dengan demikian, Gx4 hasilnya pasti positif. Saya ulangi, 2 ini bilangan positif, plus akar 5 juga bilangan positif. Maka dipastikan bahwa Gx4 hasilnya pasti positif. Nah, selanjutnya kita uji nilai dari X4 adalah 3 plus akar 5 per 2 ini ke Hx. Apakah juga positif? Uji X4 ke Hx. Hx tadi adalah X plus 5. Kita substitusi X4 sehingga ini ditulis jadi Hx4. X4 nya tadi 3 plus akar 5 per 2 ditambah dengan 5. Selanjutnya karena ini bilangan rasional dengan penyebutnya adalah 2, kita samakan jadi 10 per 2 yang di situ 3 plus akar 5. Kita cari, ini 3 ditambah 10, 13 ditambah akar 5. Nah, sekarang kita lihat 13 itu bilangan positif, akar 5 juga bilangan positif, per 2 atau dibagi dengan 2 juga bilangan positif, sehingga hasil dari Hx4 pasti bilangan positif. Dari 2 uji X4 ke Gx diperoleh Gx4 itu positif dan karena Gx4 itu positif dan Hx4 juga positif, maka X4 sama dengan 3 plus akar 5 per 2 menjadi penyelesaian dari persamaan eksponen yang dimaksud di soal. Setelah melakukan uji terhadap X4, kita lanjutkan uji terhadap X5. 2. X5 ini kita uji ke Gx dan ke Hx.
Untuk GX5 kita substitusi ke G adalah 2 kali X5 nya kita substitusi langsung, 3 dikurangi akar 5 per 2 dikurangi 1. Ini perkalian boleh langsung kita bagi sehingga menjadi 1 kali 3 dikurangi akar 5 dikurangi 1. Ini 3 dikurangi 1 2, 2 dikurangi dengan akar 5. Hasilnya pasti negatif. Ingat, akar 4 itu adalah 2. Akar 4 itu 2, sedangkan di sini akar 5 pasti lebih dari 2. Sehingga GX-nya akan ketemu negatif atau GX pasti kurang dari 0. Setelah kita melakukan uji X5 ke GX dan didapatkan bahwa GX5 hasilnya negatif, maka kita tidak perlu lagi menguji nilai X5 ini ke HX. Kenapa? Karena dari sini saja GX sudah ketemu kurang dari 0. Ini sudah tidak memenuhi syarat, sehingga dapat kita simpulkan X5 dengan X5 adalah 3 dikurangi akar 5 per 2 bukan penyelesaian. Langkah 4 yaitu saat fx sama dengan min 1 dengan syarat nanti jika sudah kita ketemukan nilai x dan disubstitusi ke hx dan gx, nilai keduanya harus genap atau kedua-duanya harus ganjil. Fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 1. Nah, ini kita sama dengankan dengan min 1. Ini kita implisitkan diperoleh x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0, sehingga menjadi x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Oke, ini kita ubah. Kita tentukan nilai x yang memenuhi dari persamaan kuadrat ini. Kita menggunakan pemfaktoran karena ini 2 itu faktornya adalah 1 dan 2, dimana nanti hasilnya bisa jadi sama dengan min 3. Kita faktorkan. 2 itu 2 kali 1 positif, tapi di sini negatif, jadi ini negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan positif 2, tapi min 2 ditambah min 1 hasilnya adalah min 3. Oke. Ini perkalian, maka artinya x min 2 itu sama dengan 0, atau yang x min 1 sama dengan 0, sehingga kita peroleh x sama dengan 2 dan di sini x sama dengan 1. Karena tadi kita sudah mendapatkan nilai x itu x1, x2, x3 sampai dengan x5, maka ini kita kasih nama x ke 6 dan x ke 7. Untuk x6 sama dengan 2, kita uji x sama dengan 2 ini
ke Gx dan ke Hx. Untuk G2 maka kita substitusi X dengan 2, diperoleh ini 4 kurangi 1 adalah 3. Dan untuk H2 diperoleh 2 ditambah 5, hasilnya adalah 7. Oke, perhatikan di G2 ini hasilnya adalah bilangan ganjil, dan H2 7 juga bilangan ganjil. Maka karena G2 dan H2 keduanya itu ganjil, dengan demikian X6 dengan nilai X6 adalah 2 merupakan penyelesaian dari persamaan yang dimaksud pada soal. Untuk X7 sama dengan 1, masih sama dengan yang X6 tadi, kita uji ke Gx dan Hx. G1 berarti 2 kali 1 dikurangi 1, 2 kurangi 1 itu 1, dan untuk H1 adalah 1 ditambah 5, hasilnya 6. Sekarang kita perhatikan nilai dari G1 dan H1. G1 diperoleh hasilnya adalah 1. Dia bilangan ganjil. Sedangkan H1 6 adalah bilangan genap. Nah, karena G1 dan H1 ini berbeda, maka X7 sama dengan 1 bukan penyelesaian. Dari langkah 1, 2, 3, dan 4 kita mendapatkan nilai X1 adalah 6, X2 itu 0, X3 tadi 3, dan X4 adalah 3 plus akar 5 per 2. Kemudian X5 tadi bukan penyelesaian, dilanjutkan dengan X6 sama dengan 2, dan X7 tadi juga bukan penyelesaian. Nah, dari 1 sampai dengan 7 ini yang menjadi penyelesaian kita himpun ke dalam suatu himpunan penyelesaian. Kita tulis supaya teratur dari yang terkecil sampai terbesar, maka himpunan penyelesaian persamaan adalah 0, 2, 3 plus akar 5 per 2 dan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, 2, 3 plus akar 5 per 2 dan 6. Demikian materi persamaan eksponen fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.